Halo People, selamat datang di Star Podcast. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih seputar tentang perempuan, yaitu seperti kayak tubuh, kenyamanan, dan juga lingerie. Yap, tentunya kita bakal gandeng brand yang dekat banget nih dengan sesama perempuan, yaitu adalah Wako. Yay. Sekarang kita udah ada Ibu Melinda. Selamat datang Ibu di Star Department Store. Ya, Cica. Iya. Udah invite kita ke sini ya. Sama-sama, kita juga bersyukur banget bisa ngobrol-ngobrol seru ya di sini ya. Oke, pertama-tama mungkin biar kita lebih dekat ya, kita mungkin perkenalan dulu dari ibunya, terus juga posisi di Wakwalnya. Wako ya teman-teman, pasti sering banget salah sebut si nama brandnya, jadi namanya Wako. Oke, boleh langsung perkenalan Pak? Yes. Halo Ca, aku Melinda. Aku sekarang bekerja di PT Indonesia Wako. Aku General Manager untuk handle departemen merchandising, kemudian juga marketing sama e-commerce. Jadi pas diundang nih brand Wako sama Star untuk podcast, ya udah aku senang banget aku bisa join ke sini. Iya. Mungkin langsung aja kali ya, karena kita langsung masuk ke topik pembahasan kita, yaitu aku tuh sebenarnya lagi ngerasa insecure tuh. Karena kan sekarang tuh Indonesia insecurity itu udah banyak banget, apalagi terhadap wanita Indonesia ya, karena udah terkotak-kotakan kayak bentuk kayak tinggi, putih, langsing gitu. Nah menurut Ibu nih, menurut brand Wako sendiri, nah itu tuh pandangannya kayak gimana terhadap insecurity yang udah dialami mungkin banyak wanita Indonesia? Ya sebetulnya sih cukup prihatin dan sedih sih aku melihat fenomena, dan aku aware juga dengan fenomena seperti itu sekarang. Karena kalau yang pengalaman aku ya, kalau aku boleh sharing, insecure itu nggak hanya di usia Caca atau usia aku seperti ini yang di atas kepala 40-an gitu, tapi bahkan sampai anak-anak yang preteen, menurutku sekarang mereka juga udah rawan dengan feel insecure, which is zaman dulu tuh aku preteen palingan masih yang main ya, tali gitu, main bekel, gak peduli sama bentuk tubuh dan segala macam, jerawat gimana udah gitu. Iya, tapi kalau menurut aku sekarang ya cukup prihatin ya dengan hal seperti itu. Tapi ya semua pihak bertanggung jawab ya, bahkan industri juga ikut ya. Dari segi foto ataupun juga tontonan ya sekarang ya gitu ya. Foto, tontonan ya segala macam yang viral ya. Kayaknya membentuk image kalau cantik lo harus putih seperti yang tadi Caca bilang, benar. harus tinggi, harus langsing gitu ya. gitu, harus mukanya nggak boleh jerawatan sampai benar. Ya benar-benar. Oke, mungkin ada pengalaman sendiri, berarti belum ada ya Bu? Dari Ibu sendiri pengalaman insecurity gitu? ya, of course Pasti ya. semua perempuan pasti Insecurity itu sendiri ya. Kenapa ya teman-teman gue lebih tinggi banget? Kok bisa kurus sih gitu? Kurus, kok mereka makan banyak tapi kok bisa slim? Tapi lama-lama kalau dari aku sih ya mungkin udah melewati masa itu. Terus kita sekarang udah memilihnya jaga makanan bukan untuk kurus, kesehatan ya. untuk kesehatan. Nge-gym bukan untuk kurus, tapi untuk lebih fit. Benar-benar. Terus semua tensi, darah semuanya jadi normal karena rajin olahraga udah lewat. Tapi kalau bicara soal experience, of course ada lah. Oke, mungkin ada nggak sih kayak kecemasan insecurity itu bisa terpengaruh dari ruang lingkup pekerjaan, hubungan, terus juga tekanan hidup kayak gitu? Pasti ya. Terutama kalau bicara soal pekerjaan lah satu-satu ya. Pekerjaan aku punya pengalaman, kan aku di bidang marketing ya. Jadi aku banyak berurusan sama model untuk photoshoot, video shoot gitu. Ya kalau bicara soal tekanan harus perfect, itu mereka sangat mengalaminya. Apalagi model. Pekerjaannya di situ. Jadi aku pernah ngalamin tuh yang namanya kerja sama dengan model yang dikit-dikit dia harus suntik insulin karena ketidakstabilan tubuhnya. Lalu ada juga yang bolak-balik mondar-mandir ke toilet setiap habis makan. Ya kita nggak tahu apakah dia gitu ya. Jadi kayak gangguan bulimia karena dia nggak boleh berisi kan. Makan sedikit langsung kayak pikiran gue nggak boleh makan nih, gue nggak boleh makan, gue langsung kayak gitu. Tapi dia pengen, jadi dia harus segera ngeluarin. Oke, aku mau lanjut ini aja kali ya. Kan kita udah ngomongin security gitu kan. Nah dari Woko sendiri itu aku mau tahu dong cerita-cerita di balik brand Woko itu kayak filosofinya, terus juga di balik filosofi produk-produk yang udah yang ada di Woko. Oke, iya. Jadi
Aku kerja di Wakol tuh, tadi udah ngomong sama Caca kan ya, Caca kaget ya, aku Iya. udah di Wakol dari tahun 2007 saja. Berarti sekarang udah tahun ke-18 aku di Wakol, happy banget. Jadi kalau Caca nanyain, ya dengan senang hati gue ceritain, Iya, Kak, aku tahu banget. Pasti udah tahu banget seluk-beluknya Iya, juga guys, dari 18 tahun filosofinya, kalau nggak tahu mah pecat Iya. aja. Ya kan? sejarahnya dari awal juga udah tahu pasti. Foundernya Wakol di Jepang itu bukan cewek loh, Ca. Cowok. Jadi Jadi dia aware banget ya. iya dia aware banget. Jadi dia melihat kenapa ya perempuan Jepang itu kok payudaranya malah dibebet-bebet dengan Oh iya, dia pakai ini ya, pakai kemben gitu kan. iya sampai flat gitu. Ah, Sementara waktu itu di Jepang lagi ada invasion dari Perang Dunia Kedua ya. Jadi banyak tentara dari luar negeri, Western kan, seru banget. terus bawa istrinya gitu. Dari situ kok mereka terlihat cantik ya gitu payudaranya. Kenapa normal? Iya. Jadi dia bertanya-tanya kenapa wanita Jepang harus flat sementara sebelumnya itu it is what it is, harus cantik, harus confidence. Dari situ dia mulai mendevelop bra. Jadi dia sendiri yang inisiatif untuk menciptakan bra itu. Itulah dia foundernya Wako. Oh ya. Ya namanya Koichi Sukamoto. Koichi Sukamoto. Hebat ya. Oke, mungkin tips aku pengen nanyain tips memilih bra yang Langsung ke benar. situ. Iya ini. Oke. Jadi kita langsung aja ke sini gitu. Nanti yang lain kita lagi ya. Oke. Oke, aku mau ini cara pilih bra yang tepat. Oke. Kalau bicara soal bra sih Cara milihnya aja gitu. ya, bicara bra tuh seru banget. Jadi jangan pusing. Kalau Dari aku sendiri aku suka salah gitu loh. bingung banget kan, bingung. ada bentuknya. Terus juga C, B, kayak gitu-gitu loh. Ukuran aja kalau baju gampang banget. Iya, Cuma S, M, L, L. Tapi kalau bra itu ada 70 A, B, C, 75 A, B, C, Iya, itu kayak 80 A, B, C. Iya, Banyak banget kan. Itu baru dari ukuran. Iya. Dari modelnya. Ada yang 3/4 cup, ada yang setengah. banyak macamnya ya Banyak kalau bra ya. macamnya. Jadi kita boleh langsung. Oh, boleh aja. Oke. Ini aja. Jadi kalau dari cup, kita punya yang namanya 3/4 cup. Oh, ini namanya kayak gini 3/4. Aku baru tahu lah. Ya, 3/4 cup. 3/4 cup itu biasanya bagian tengahnya front centernya tuh kecil. Oh, dia ngebentuk si Iya. Jadi ngebentuk payudaranya. ya, membentuk cleavage ke tengah payudara kiri, kanan didorong ke tengah. Ya, jadi lebih 3/4. Nah, terus ada lagi yang kalau bicara cup, setengah cup. Setengah cup tuh seperti ini. Jadi front centernya tinggi. Kalau tadi rendah kan ya. Ini tinggi. Nah, ini biasanya. Oh, ininya ya. Iya, ini bagian depannya. Ini dipakai buat kita kalau misalnya mau pakai baju yang pembuka sedikit ya. Iya, atau pembuka sedikit atau backless. Pilihlah yang setengah cup karena kalau setengah cup biasanya bisa dilepas. Ya, benar. Iya, benar. Tapi kita nggak menyarankan model setengah cup ini untuk yang payudaranya berisi. Oh, takut karena tumpah besar ya. Iya, karena kan dia bisa setengah dong ya, guys. Iya, bisa setengah tumpah dong. atau kegencet. Iya, nggak ganjel. Nah, kita untuk yang full cup, ini kita rekomen untuk yang payudaranya berisi. Jadi semuanya tertutup dengan rapi. Oh, di bawah sini juga ya. Nah, full cup kita itu dari segi cup ya. Terus dari segi wire, ada dua macam kan? Kawat. Oh, kawat. Ada yang pakai kawat, ada yang enggak. Nah, terus yang bagus yang kayak gimana gitu kan? Itu sebetulnya tergantung selera, taste aja, preference. Kalau misalnya payudara yang berisi butuh topangan lebih, menurut aku sebaiknya pilih yang pakai kawat. Kalian berisi ya. Tapi kalau misalnya yang sukanya relax, terus nggak suka ada pressure, pilihlah yang tanpa kawat. Iya sih bener. Kalau tanpa kawat tuh kalau beraktivitas tuh kayak terkungkung banget kayak Kalau pakai kawat, tapi kalau nggak pakai kawat ya jadi kayak biasa aja gitu ya. Lebih relax aja. Kalau aku sih sekarang kalau ditanya kalau kayak gini ya, kalau kayak gini tanpa kawat. Iya, soalnya kayak gininya kayak nggak kerasa ya jadi. Terus seamless ya. Ya, ini seamless nih, nggak pakai jahitan sama sekali. Iya, oke, boleh. Itu dari kawat dan non kawat. Terus dari fungsi. Nah, ini lucu deh kemarin. Sempat ada orang yang ngoceh-ngoceh gitu ya di sosial medianya. Dia bilang, ini gimana sih beratnya kok nggak ada push up sama sekali sih gitu. Kok belum ada push up? Ya, justru ada dong. Nah, tapi justru ya kalau mau milih bra harus tahu sesuai fungsinya. Kalau butuh yang push up, carilah yang push up. Iya, benar. Modelnya. Kalau nggak mau push up, pengennya normal aja,
cari yang Yang di reguler. atas. Nah, itu ditanyakan ke SPG-nya Wako. Oh, sobat. Jadi jangan ngoceh-ngoceh. Ini brandnya nggak bisa push up ya, orang yang dibelinya bukan Iya, buka push up. Bener, jangan salahin yang jual. Jangan salahin produk. Kalian yang beli kalau gitu ya. Ya, Kan contoh ada ya. keterangan ya, setiap pembelian tuh kan ada keterangan di bawah deskripsi ini push up atau Iya. bentuknya kayak gimana, cupnya kayak gitu ya. Apalagi kalau Wakow tuh selalu ada kayak gini loh, produk pack-nya di sini Oh, informasi. oke. Nah, ini yang aku pegang nih push up banget, Cak. Oh, iya di dalamnya ada ya. Silakan Ada dilihat ketebalannya. Ya. ada ketebalannya ini nih. Dia ada ininya, ada bantalannya Yes, lagi. ada bantalannya dan bantalannya itu juga ada level 1, 2, 3 gitu. Ini apa, Bang? Ini 3. Oh, 3. Kalau pakai level 3 misalnya Caca sebetulnya ukurannya 75B misalnya. Itu gede. Enggak. Oke lah itu normal. Itu common. Oh, Tapi oke. Di Indonesia Oh, udah biasa. 75B sama 80B. Tapi apalagi umur-umur aku ya anak-anak kan kebanyakan agak kurang punya. Minimalis. Ya, pasti nyarinya yang push up pasti. Aku juga kalau buat diri aku pasti nyari push up. Ya, nah kalau push up berarti Caca perlunya pakai ini. Iya. Nanti kalau misalnya 75B, kalau pakai ini tuh diukur lagi bisa jadi 75C. Oh, lebih gede lagi ya sih ininya ya. Iya. Itu tuh sebenarnya ini nggak sih apa sih dari ukuran itu tuh dia aku tuh suka nih kalau beli bra tuh yang ininya tuh suka kegedean gitu. Oh ininya. Si ini nih. Oh, berarti Tergantung badan lagi ya berarti. ukuran itu ada 2 ya. Kita harus ngukur underbust-nya sama ngukur top bust. Top bust di sini. Nah, berarti kalau Caca ngerasa di sininya kegedean, berarti kamu underbust-nya kegedean. Misalnya kamu harusnya bukan 75 tapi 70. Oh, ukuran diturunin ya berarti belinya. Oke, berarti cuma salah pilih ukuran berarti, guys. Iya, bisa jadi gitu ya. Oke. Mungkin kan itu kesalahan aku nih. Biasanya kesalahan umum perempuan saat memilih bra. Kesalahan bukan apa ya? Ketidaktepatan ya. Iya, saat memilih bra. Ya tentunya karena buru-buru mungkin. Udah gitu suka kepedean. Aku biasa pakai 75B ya udah 75B aja Mbak. Tanpa dicoba lagi gitu ya. Iya, tanpa coba padahal pertambahan usia, terus mempengaruhi ya itu ya. Berat badan naik atau berat badan turun, itu semua mempengaruhi kan perubahan size. Jadi menurut aku sebaiknya jangan malu untuk dicoba sama si SPG. Udah diukur terus dicoba. Oh, oke. Nah, ini kita kedatangan Star Cafe nih. Nah, Star Cafe ini guys, ini ada di lantai 2. Ada di lantai 2 di Star Department Store. Kalian bisa aja buat datang ke lantai 2-nya kita. Di situ tuh ada di dekat Alteration itu ada cafe, Star Cafe. Kopinya enak-enak banget. Jadi kalian buat yang bapak-bapak atau anak-anak juga atau ibu-ibu yang udah capek buat keliling-keliling nih di store, nah bisa buat masuk ke lantai 2 dan kunjungi Star Cafe kita. Nah, mungkin boleh dicoba dulu kali ya, Bu. Thank you. Iya sama-sama. Ini juga kan kayak kopi ya, biasanya ada level. Iya, level apa, bisa gitu kan? bisa diinin, bisa Sama kayak di-adjust. biasa juga. Iya, benar. Bisa di-adjust. Si bra bisa di-adjust, kopi juga pasti bisa di-adjust. Kita minum dulu kali ya biar kita ngobrolnya lebih seru lagi. Seru ya ngomongin Iya, sekarang banyak hal yang nggak aku tahu juga kan. Karena kan ini kan area sensitif ya. Jadi mungkin jarang untuk bisa dibicarakan secara terang-terangan ataupun kayak udah ingat. Nah, kalau tidur, apakah kita perlu memakai bra atau tidak? Menurut Caca dulu deh. Menurut aku tidak. Oke. Karena aku merasa kayak lagi-lagi kan kalau tidur kan kita pengen leluasa ya, kayak gitu. Kalau menurut dari Wakow sendiri gitu kayak gimana? Sebetulnya kembali lagi ke preference aja sendiri ya. Nyamannya gimana, jangan sampai kita bilang oh ya harus pakai bra ya nanti lu nggak bisa tidur. Iya benar kita ya kenyamanan diri sendiri berarti ya itu mah kenyamanan sendiri. referensi diri sendiri. Tapi kalau misalnya boleh kami sarankan tetap pakai bra. Oke. Tetapi branya jangan yang pakai kawat gitu, jangannya pakai renda-renda kayak gini ribet banget. Mau ngapain ya kan, lebih baik yang kayak buat santai banget, yang buat tidur aja. Jadi ini cocok Contoh nih kayak gini gitu. Tapi pilih lagi ada yang bahannya katun. Oh ini kan bukan ini bahannya apa? Ini lebih ke nylon. Nylon. Nah, kalau mau lebih rileks tadi pas lagi bobo pakai yang katun. Oke. Non wire, pokoknya harus non wire. Non wire. Ini kan ada campaign body positivity ya. Terus mungkin bisa dijelasin cakupan di Wakow sendiri itu kayak gimana dari segi campaign body positivity-nya? Oke. Jadi gini,
kita mengevaluasi ya fenomena perempuan Indonesia kalau beli produk seperti apa, khususnya untuk produk body shaper. Body shaper tuh kayak gini nih. Oh, oke. Ini bentuk badan ya, berarti? Sama bentuk badan yang fungsinya ngerampingin. Oh, ini bukan korset ya, beda ya? Ini buat di pinggang. Oh, buat di pinggang nih. Namanya waist slipper. Kalau ini yang buat dari perut ke paha. Ada juga yang ini nih. Ini long torso. Torso sampai ke sampai ke ini payudara ya? Dobrak. Kalau ini bodysuit, ini full. Oh, full. Oke. Nah, kalau misalnya kita pelajari ya, kadang-kadang tuh customer pengennya kayak kurus banget gitu, kayak slim. Jadi misalnya dia harusnya pakai ukuran LL, tapi memaksakan diri, aduh Pengen M gitu ya? pengen M gitu kan. Wow, Biar gitu. kecil banget gitu ya. Jadi kita bilang, ya ampun, gak usah sampai gitu amat. Yang penting tuh badan kita walaupun kita berisi, tapi badan kita rapi. Itu loh, Cak. Beda. Ya, benar. Jangan mau kurus. Ya, benar sih. Ya walaupun kita berisi, kita sehat, tapi rapi, bentuknya rapi. Ya, jadi lihatnya lebih enak. Iya, dilihatnya lebih enak. Nah, ini fungsinya si body shaper tuh satu, bukan bikin kurus. Karena kita selalu body positivity, gitu kan. Lebih ke bentuk tubuh. Iya, lebih ke ngerapiin aja. Ngerapiin bentuk tubuhnya gitu ya. Jadi kita pilih model juga enggak, kita pada saat milih model kita juga sekaligus komunikasi ke customer gitu. Yang namanya ideal tuh nggak harus selalu M size. Iya, benar. Kamu kalau L size atau even LL tuh kamu bisa ideal. Makanya kita pakai model juga yang berisi. Iya, benar. Ada yang slim, ada yang medium, ada yang lebih fuller. Iya. Karena kan cantik juga kan. Ya, segala bentuk tubuh itu cantik kok, guys. Kalau kita bisa ngerawatnya juga pasti bakal cantik. Nah, itu dia yang ini kan penting jatuh sehat. perawatan dari ini kan perawatan tubuh kita Iya. jatuhnya juga. Karena kan kalau bicara soal slim atau enggak, beda-beda loh, nggak hanya dari soal makan, hormon tuh kan pengaruh. Iya. Ada yang bawaan lahir ya, bawaan lahirnya begitu ya udah nggak akan bisa secungkring siapa gitu. Dari gen juga berpengaruh kan dari bentuk tubuh seseorang kayak gitu. Jadi yang penting sehat sih. Terus menurut Bu Melinda nih, bagaimana campaign ini dapat menekankan pentingnya dalam memilih pakaian dalam yang sesuai dengan anatomi tubuh dan kebutuhan fisik setiap individu. Ya kan beda-beda ya. Jadi seperti yang tadi dari bra aja, ada yang bra yang modelnya regular. Jadi untuk yang payudaranya berisi nggak usah pakai yang push up. Iya, tergantung ya, balik lagi. Terus yang payudaranya minimalis, yang tadi Caca bilang minimalis, silakan pilih yang push up. Iya, benar. Terus yang merasa bagian sampingnya berisi lebih, Iya, ada nih yang sininya. pilihlah yang bagian sampingnya lebar, Yang full. lebar gitu. Jadi lebih rapi di bagian sampingnya. Ya, Tapi benar. kalau misalnya dia nggak perlu support, ya udah pilih yang tipis-tipis Yang kayak gini ya? kecil. Ya kayak gini. Ini ya. Ya. Gitu. Oke. Seperti ini juga ya. Misalnya ngerasa pengen dirapiin dari atas sampai bawah. Iya, benar, dari perut ini body kayak seluruh gini. ya. Iya, ini seluruhnya. Paha sampai ke paha juga, guys. Ya, tapi kalau misalnya paha aku kayaknya udah menurutku ideal gitu kan. Aku hanya butuh di bagian perut. Ya udah beli yang ini nih. Oh, sebenarnya berarti Waffle itu tuh benar-benar memenuhi segala kebutuhan wanita dari dalam. One stop shopping. Nah, kan banyak jurnal, terus juga banyak nih pembicaraan secara kita biasa aja nih sama teman ataupun kita ngobrol-ngobrol biasa tuh, apakah bra berkawat benar-benar dapat menyebabkan kanker? Nah itu dia, itu banyak jadi pertanyaan. Tadi kita ngomongin bra berkawat juga ya. Dan aku seneng lah kalau ada momen-momen seperti ini kita memberikan edukasi. Jadi Waffle tuh udah bertahun-tahun ya, lebih dari 10 tahun kita kerjasama sama Yayasan Kesehatan Payudara Indonesia. Gitu. Kita punya CSR-nya adalah breast cancer awareness. Setiap bulan Oktober kita punya ada event, kita menggalang donasi, kita kasih edukasi juga. Jadi kita sering bertemu dengan dokter-dokter dari yayasan tersebut dan kita menanyakan soal yang sama. Secara ilmiah, secara medis tidak ada pembuktian yang mengatakan bahwa ada hubungan antara breast cancer dengan berkawat. Jadi kalau breast cancer lebih disebabkan ada faktor hormonal, gen, makanan, lifestyle, ya, obesitas, alkohol. Iya, benar-benar. Lebih kesalahan itu sendiri ya. Ya, tapi kalau dari bra tidak ada yang membuktikan seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk pakai.
Kalau Oh, memang oke, oke. kamu sukanya pakai yang berkawat. Tapi Iya, kalau kayak aku, preferensi diri sendiri iya lagi, balik lagi ke preferensi diri. lagi gitu. Jadi bukan karena Sukanya kayak fashion. gimana? Iya, bukan karena itu. Oke tuh. Udah ini ya, udah kejawab mungkin ya buat yang nanya-nanya takut pakai berapa kawat nanti kanker apa gimana kayak gitu kan. Oke, terus cara tahu ukuran yang tepat. Kan aku suka salah nih, salah pemilihan bra gitu. Nah, cara untuk tahu bentuk cup itu sendiri ataupun lingkar dadanya kayak gitu. Ya, untuk bra yang reguler tuh emang Mhm. lebih kompleks ya Oh, ukurannya, oke, kayak oke. 75 AB, 80 AB, C, 90 gitu. Itu lebih Heeh. kompleks, jadi memang harus ada pengukuran dibantu oleh SPG Waspegel. Ah, Nanti diukur dua sisi, underbust sama top bust-nya. oh, Baru oke. ketahuan tuh Berapa berapa ukurannya? ukurannya. Jadi jangan cuman kayak aku segini, Jangan segini. pakai Ah, kira-kira gitu, iya, penerawangan. maka beli langsung dulu, dicek dulu gitu loh. Iya. Langsung aja ke store gitu, Heeh. ke departemen store Iya. ya gitu. Terus untuk sekarang kita punya namanya smart size. Oh, oke, Smart oke. size itu dari simple. Nah, Jadi cuman M, L, LL gitu gampang. Ini contoh bra-bra yang pakai smart size. oh, soalnya kebanyakan tuh apa ya, perempuan tuh kayak bingung gitu kan. Iya. Apalagi ada A, B, C, E, apa ada apa aja Bu? A. Oh, Oh cupnya. ya, cupnya. Cupnya bahkan sampai F juga ada. Tuh, cupnya aja banyak banget, ada kayak pusing ya orang Iya. kayak ini Iya. apa ya ukurannya ya? Aku suka lupa ukurannya. Biasanya yang pakai kayak gitu bra yang nggak pakai kawat. Kalau bra yang nggak pakai kawat, biasanya sekarang kita udah masuk ke smart size. Oh, smart size. Oke, oke. ML, LL, simple. Iya, Sama simple. seperti sport bra ini. Nah, ini juga ada sport bra ya, guys. Kalau dari nih pokoknya kalian mau apa aja ada. Iya, Sport bra juga ada. ini juga lucu. Jadi jangan nyalahin beratnya gitu. Aduh, bra aku jelek banget. Gue lagi olahraga melorot. Ya itu lu tergantung pakainya salah bra- pilih size. Iya. Kalau pakai branya bobo buat bobo ya. Iya, Jadi kalau olahraga ya yang sudah didesain sesuai. sport. Oh, berarti kalau sport ini berarti dia lebih ini ya, menjaga. Karena kan Ini pakai ketahanan. bandnya kan dia lebih Oh iya. terus lebih firm bahannya gitu. Terus juga ada quick Oh dry. iya. Jadi lebih terjaga bagian pinggang punggungnya gitu ya. Oke. Terus aku mau tahu nih, mungkin pendengar juga pengen tahu cara merawat bra yang biar awet. Biasanya kan bra kan lama ya penjagaan itunya. Iya, iya, iya. Oke, aku contohin ya. Cara Bra. itunya. Kan sayang ya, beli branya Mahal, harganya iya. juga udah oke gitu ya kan. Dan bahannya juga udah oke gitu. Sayang gitu kalau misalnya cepat rusak. Nah, untuk enggak, kita sih menyarankan enggak dimasukin ke mesin cuci, Ca. Oh, tangan. Iya. Apa gimana? Kalaupun terpaksa banget gitu ya. Aduh, Mbak belum pulang nih, Mbak di rumah belum Males pulang, gitu ya. capek nyuci sendiri, ya udah silakan pakai mesin cuci, tapi kalau bisa pakai washing net. Oh, oke. Ada yang kayak jaring-jaring itu Iya, loh. iya, iya, iya. Dimasukin lah ke washing net. Kenapa? Karena dengan washing net ini strapnya terlindungi. Oh iya, biasa kan langsung. Biasanya kan langsung kayak gini kan, nyangkut. Terus kawat juga terlindungi. Terus bagian busa ini yang paling penting juga nih. Dia suka penyek gitu ya. Iya, suka penyek kan. Jadi iya, jadi lebih baik pakai washing net. Tapi kalau mau lebih aman lagi, sebetulnya cuma direndam saja, dikucek-kucek terus udah deh digini-giniin doang. Iya, benar. Katakan biar airnya keluar sambil ngikutin bentuk Ya, busa. kayak desainnya juga palingan kan kalau bra kan kita juga. Oh iya, aku ingat bra itu Terus jangan diperes gini ya. Aduh, Iya, kebanyakan tuh banyak ya, apalagi ibu kan kayaknya pengen cepet selesai udah langsung biar kering. Belum nonton drakor ya Iya, kan. Udah sinetron. cepet sinetron, udah cepet gitu kan. Iya. Iya sih, apalagi si busanya kan Iya. kan mikirnya kayak udahlah tinggal gini doang, tadi gue balik lagi ke Sayang. posisi awal gitu kan. Sayang banget. Oh, cepet rusak ya? Iya. Terus pada saat ditaruh di lemari, jangan beginiin nih. Nih. Oh, nggak boleh juga gitu. Pecah. Jadi Aku juga gitu sih. lebih baik begini aja. Oh, gitu aja. Terus Oh, oke. nih, Ya, posisi cupnya ya jadinya. Ini ke depan. Iya. Oke, itu pelajaran banget loh. Soalnya aku sampai sekarang tuh masih aku tekuk karena kan biar ya udah gitu. Sayang banget ya. Kalau nggak pakai busa, berarti nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau ada busanya jangan. Iya, rusak si ininya ya, si cupnya gitu ya. Aku mau ini nih kayak topik obrolannya itu wakol di Star Department Store. Nah, si ini sendiri si
apa namanya, sectionnya si waffle sendiri tuh ada di mana gitu loh kalau di Star Department Store. Ya, Di lantai berapa? Kalau sekarang tuh ada di Bekasi ya? Bekasi ya. Heeh. Di Bekasi ada di lantai 1 ini. Lantai 1 ini Lantai ya. 1 di Bagian lingerie ya? belakang lingerie. Bagian lingerie. Kalau berarti si waffle sendiri ini ada di semuanya, Semua store. Yes. Oh, semua store juga ada sebenarnya. Oke. Tuh, jadi kalian kalau mau nyari-nyari bra, itu kalau di Bekasi kalian bisa ke Star Department Store. Itu juga ada di Star Mall Sumarekon Serpong ya gitu. Itu juga ada wakol itu ya guys. Di Terus Bandung juga kan? di Bandung juga ada. Terus habis itu kan tadi tipe-tipe bra dari segi bahan. Kan kita mau sebut dengan baru kayak apa sih, kayak loncat-loncat nih bahannya apa gitu, mungkin bisa dijelasin nih ini bahan apa gitu. Yes, juga tipenya tuh kayak push up. Tadi kan udah. Oh iya itu udah Push ya. up udah. Bahannya mungkin kita bisa bahas bahannya. Kalau bahan kita ada yang pakai yang suka look gorgeous, feminin, elegan, mungkin masih suka yang namanya le. Oh iya benar. Terus tapi gatel gak ya? Percayalah kalau waffle kita udah QC. Oh oke. Pasti material kita udah di QC dengan Ini juga lembut kan nih? ya Juga yang tipe kasar loh. udah. Karena kan memang kita menggunakan premium lace dong. Iya Ada pastinya harga, ada dong. barang. Benar. Ada. Ya, kalian mau cari yang murah ya tergantung lagi, balik lagi mau kayak gimana kualitasnya ya. Karena kan waffle sendiri ini dia kualitasnya pasti udah terjamin. Dari segi bahannya, dari segi walaupun harganya sebenarnya enggak, tergantung preferensi lagi, balik lagi. Kalau dibilang mahal ada. Iya lebih mahal lagi. Yang 500.000, 1 juta juga. Iya ada, tergantung kebutuhan dan juga kebisaan diri sendiri lagi, balik lagi. 50.000-an ada tapi minggu ganti. Iya, setiap nuansnya juga langsung beleleh begitu ya. Nah kalau waffle sendiri ini mungkin apa ya, dia perawatannya juga pasti bakal masa simpannya. Simpannya dia bakal lebih lama lagi, jadi bisa terus-terusan dipakai gitu ya. Tergantung kualitasnya. Jadi ada yang nylon seperti ini ya. Oh ini bahan campuran. Oh ini campuran ya? Nah, ada yang katun. Kita menggunakan katun. Ini katun buat body shaper. Kenapa sih kalau body shaper kok pakai katun? Padahal kan image-nya kalau katun tuh relax gitu ya. Iya benar. Nah ini karena kita kayak mendesainnya dia nyaman. Kayak enggak ini loh, kayak apa namanya, enggak ke shape gitu. Kalau katun kan dia apa ya, kayak lebih ringan. Nah tergantung lagi. Jadi bukan kesalahan produk. Iya benar. Kalau kamu membutuhkan body shaper yang bener-bener beb gitu ya, kayaknya Ngotot, apalagi pakai kebaya ya guys ya. Kan? Nah pilihlah yang bahannya seperti dress yang ngebentuk badan nih, kayak cocok banget kayak gini nih. Terus ini juga kan nah kalau ini kan dia memang daily iya benar-benar ini buat kayak pakaian biasa daily, ya nyaman sehari-hari. Oh ini beda sama corset ya bener? Oh sama, cuman beda bahannya aja. Jadi kan kita ada yang hard pressure, ada yang medium pressure. Itu juga ada di waffle. Oh ada. Yang ini medium, light to medium. Yang ini lebih ke hard medium tuh. Oh hard, iya karena iya itu benar-benar itu badan kalian kalau pakai yang ini guys benar-benar kayak langsung bek gitu, cakep banget. Tergantung preferensi. Tergantung lagi. Tuh nggak suka ya. Biasanya kalau duduk ya kayak begah aja gitu. Iya Tapi karena ada yang suka. Iya benar-benar posturnya terjaga gitu. jadi kayak langsung gitu. Madam. Siap. Aku cantik banget, badan aku bagus gitu. Kalau kalian mau kayak gitu nih. Kalau yang ini nih body katun juga ya? Iya, ini katun juga. Ultra stretch nih, ada tulisan ultra stretch, extraordinary cotton. Walaupun tanah itu L kecil banget. Iya ya, tapi jangan khawatir karena dia nge-stretch gitu. Iya benar. Kenapa bentuknya kecil? Karena kan namanya juga buat ini ya, buat smoothing. Smoothing. Jadi pastinya ini kan membentuk bentuk badan ya. Tapi kalau nge-stretch juga bisa keluar. Iya. Mana pun. Iya. Ini juga kalau bentuknya nggak kecil ya namanya jadi celana dalam biasa. Iya. Ini boxer ya. Terus kita punya maternity nih, Cak. Maternity. Oh, ini buat gimana? Buat yang hamil dan menyusui. Ya apanya? Pakai juga nih. Oh, di atasnya ya. Aku nyari biasanya di sini. Ada juga kan di sini. Iya. Ini buat maternity di sini. Oke, di sini ada dibuka. Iya, benar. Buka buat menyusui. Wah, berarti semua situasi wanita kalian pas banget kalau milih waffle. Remaja ada juga. Remaja bahkan di bawah remaja ya. Mindset apa? Everything ya. Kayak mindset ya gitu. Mindset kan bisa set. Ada dong, cuman aku lupa nih itu juga ada tuh dari Pritin.
remaja, terus juga sampai wanita dewasa, sampai ibu hamil, sampai orang tua, Sampai cowok loh. sampai cuma Tahu ada. nggak? Waffle punya barang buat cowok. Oh enggak, aku enggak tahu. Ada. Oh ada juga itu buat apa kalau Mister buat dipakai juga. oh Panty, panty. pants sama kaos dalam. Kaos dalam ya, aku kira kan biasanya kan kalau apa atlet kan ada dia biasanya pakai bra ya. Aku kira itu yang bisa dipakai kaos sendiri kayak gitu. Tapi namanya kita Mister W. Musa double deal juga ada ya di Waffle. Nah, perempuan, laki-laki ada dari segi usia apapun di Waffle juga ada ya pastinya gitu. Karena Waffle ini udah paling mantep Palu gak ada ya. Palu gak ada apapun Waffle ada. Yes. Waffle ada nih. Dari segi warna-warnanya juga dia bervariasi banget ya. Ya. Yang nggak kayak cuman nude-nude gitu doang. Oke. Ih, seru banget ya hari ini ya. Kita udah ngobrolin banyak banget tentang tentang wanita, tentang tentang insecurity, body positivity gitu ya, semuanya kita udah obrolin. Oke, aku senang banget nih bisa ketemu Ibu hari ini. Iya, thank you banget ya Ibu udah selaku general manager dari Waffle sendiri udah datang dan ngobrol-ngobrol dalam. Ini bukan warung, ini udah dari dalam ini. Dalam ya, deep talk ini Deep namanya. talk banget ini gitu kan. Oke, mungkin jangan lupa guys untuk datang ke Star Department Store dan jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe channel YouTube kita yaitu Star Podcast dan bye bye.